Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya untuk kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, secara daring, peserta didik dapat menggunakan bidang koordinat Kartesius untuk menentukan posisi garis yang sejajar, tegak lurus, dan berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y dengan benar. Dan yang kedua, melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, secara daring, peserta didik dapat menentukan luas dan keliling pada bidang Kartesius dengan benar. Di sini ada tiga pembahasan. Yang pertama, posisi garis sejajar, yang kedua posisi garis tegak lurus, dan yang terakhir ada posisi garis berpotongan. Di sini ada gambar denah jalan di suatu kota. Apa hubungannya dengan materi yang akan kita bahas kali ini? Misalkan kalian bisa menemukan denah ini di kartu undangan atau pesta ulang tahun atau lainnya. Apa hubungannya? Hubungannya misal di sini ada jalan Mangga dengan jalan Kenanga. Itu merupakan garis yang sejajar. Selanjutnya, kita masuk pada materi. Yang pertama yaitu posisi garis sejajar. Apa itu garis sejajar? Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Secara geometris, kesejajaran garis tidak akan pernah bertemu dengan lainnya karena mempunyai kemiringan yang sama. Garis-garis sejajar tidak harus sama panjang. Di sini ada gambar garis sejajar dan ada gambar garis tidak sejajar. Bisa dilihat di situ ada garis A, B, dan garis C, D. Garis-garis tersebut merupakan contoh kedudukan sejajar. Mengapa sejajar? Karena kedua garis tidak berpotongan walaupun garisnya diperpanjang. Nah, untuk yang di sebelahnya ada garis tidak sejajar, yaitu ada garis EF dan garis GH. Garis-garis tersebut merupakan contoh garis tidak sejajar karena apabila garis tersebut diperpanjang, garis tersebut akan bertemu dan berpotongan. Selanjutnya di situ ada garis posisi garis berpotongan. Apa itu garis berpotongan? Garis berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Garis yang berpotongan sudah pasti tidak sejajar, namun garis yang tidak sejajar belum tentu berpotongan. Bisa dilihat pada gambar di situ ada garis KL dan garis IJ. Garis-garis tersebut merupakan garis berpotongan karena kedua garis saling bertemu dan menghasilkan suatu titik potong. Dapat dilihat di situ ada titik potongnya. Selanjutnya posisi garis tegak lurus. Posisi garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku. Berapa sudut siku-siku? Sudah tahu semua kan? Benar, 90 derajat ya. Pada garis tegak lurus disimbolkan dengan simbol perpendikular. Bisa dilihat tegak lurus. Misalnya di situ ada garis MN tegak lurus dengan OP, maka dapat ditulis MN simbolnya OP kemudian. Ya, bisa dilihat. Di situ juga ada gambarnya. Garis tegak lurus membentuk titik potongnya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Di situ ada garis MN dan OP yang merupakan garis tegak lurus karena saling berpotongan dan titik potongnya membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya di sini ada contoh 1. Perhatikan bidang koordinat berikut. Ada garis K, ada garis P, ada garis N, ada garis M, dan ada garis L. Yang A, tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang mana yo? Yang pasti garis M dan garis K. Bisa dilihat di sini garis K sejajar dengan X dan garis M sejajar dengan garis X. Selanjutnya yang B, tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y.
pastinya L. L sejajar dengan Y. Dan yang terakhir, tentukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Tentunya garis N dengan garis P. Di sini garis N jika diperpanjang akan berpotongan dengan sumbu X. Juga berpotongan dengan sumbu Y. Dan garis P jika diperpanjang sama akan berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Diketahui titik A 3,2, titik B 3,-6 dan C -5,2. Yang A, jika sebuah garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang B, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan yang terakhir, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Di sini kita bahas bareng-bareng. Untuk langkah pertama, gambar bidang kartesius yang memuat 4 kuadran. Untuk langkah yang kedua, gambar titik A 3,2 dan titik B 3,-6 dan titik C -5,2. Gambar titik A 3,2, B 3,-6, C -5,2 pada bidang koordinat kartesius. Langkah yang ketiga, buat garis melalui titik A, B, melalui titik A, C, melalui titik B, C, seperti pada gambar. Dan langkah yang keempat terakhir, dapat dilihat dari gambar, garis yang melalui titik A dan B tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Bisa dilihat di sini, garis A dengan B sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Dan yang B, garis yang melalui titik AC sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Dan yang terakhir, garis yang melalui titik BC tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan Y, hanya berpotongan. Di sini BC berpotongan dengan sumbu